Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ricky Francisco. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teks biografi di kelas 10. Besar harapan saya dalam video pembelajaran kali ini peserta didik kelas 10 dapat memahami tentang teks biografi. Adapun pembahasan teks biografi pada hari ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu menilai hal yang dapat diteladani dalam teks biografi. Yang kedua yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dalam penokohan yang terdapat di teks biografi. Selanjutnya yang kita bahas yaitu yang pertama adalah apa itu teks biografi. Sebelum kita membahas tentang materi selanjutnya, maka kita harus mengerti apa sebenarnya itu teks biografi. Jadi saya akan menjelaskan teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalah ataupun kelebihannya, yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani orang banyak. Jadi selain biografi ada pula autobiografi. Beda halnya dengan biografi. Autobiografi adalah riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis oleh diri sendiri tokoh tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda. Tinjauannya dilihat dari penulisan. Kalau biografi adalah yang menceritakan adalah orang lain, sedangkan autobiografi adalah tokoh sendiri yang menceritakan kehidupannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri teks biografi. Di materi kedua ini, di ciri-ciri teks biografi memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu biografi dibuat berdasarkan informasi yang fakta, berarti yang benar-benar terjadi serta disajikan dalam bentuk narasi. Jadi apa dimaksud dengan narasi? Narasi adalah hal yang disajikan dalam bentuk cerita. Yang kedua bersifat faktual, artinya fakta, yaitu dalam pengalaman hidup dalam tokoh biografi harus benar-benar terjadi, tidak boleh bersifat imajinatif. Yang ketiga adalah pengalaman hidup seseorang tokoh yang diceritakan dalam teks biografi adalah masalah-masalah yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dapat kita teladani, yang dapat kita ambil intisari dalam menghadapi kehidupan kita dalam sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks biografi. Di dalam struktur teks biografi ini ada 3. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua adalah kejadian penting atau kegiatan-kegiatan ataupun peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh di dalam teks biografi. Yang ketiga yaitu reorientasi. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang struktur teks biografi. Yang pertama yaitu orientasi atau setting. Orientasi biasanya berisi peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar pembaca. Jadi biasanya di bagian pertama yaitu di struktur yang pertama yaitu orientasi biasanya berisi pembuka. Misalnya menceritakan tentang asal usul tokoh seperti keluarga maupun pendidikan. Yang kedua yang kita bahas adalah kejadian penting. Jadi di dalam struktur yang kedua ini yang diceritakan adalah hal-hal yang merupakan kejadian-kejadian ataupun kehidupan-kehidupan yang dialami oleh penokohan di dalam teks biografi. Kejadian itu bisa bersifat masalah-masalah yang dapat diatasi oleh si penokoh di dalam teks biografi. Jadi di dalam teks biografi yang paling penting diceritakan adalah bagian kedua yaitu strukturnya itu kejadian penting. Karena di sini dapat kita lihat bagaimana cara si tokoh dalam teks biografi menghadapi masalah-masalah sehingga kita dapat mengambil teladan dalam teks biografi ataupun teladan dalam tokoh teks biografi. Yang ketiga adalah reorientasi atau disebut dengan penutup. Penutup ini ataupun reorientasi ini berisi tentang evaluatif, berarti evaluasi ya, yang berupa pernyataan yang mengandung evaluasi ataupun penilaian. Pada bagian ini bersifat opsional, artinya pada bagian ini boleh saja di dalam teks biografi tidak memilikinya karena struktur ini bersifat opsional. Jadi saya ulangi kembali lagi bahwa struktur teks biografi ada 3. Yang pertama itu orientasi
atau pembuka. Yang kedua adalah kejadian penting. Yang ketiga adalah reorientasi atau penutup. Selanjutnya, berikut dapat kita saksikan contoh dari struktur teks biografi yang saya sajikan berikut ini, yang merupakan teks B.J. Habibie. Di dalam teks ini dapat kita lihat terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah tahapan-tahapan penting ataupun peristiwa-peristiwa penting yang dialami penokohan presiden kita B.J. Habibie. Yang ketiga adalah reorientasi. Selanjutnya yang dibahas adalah menemukan pola penyajian karakter unggul dalam tokoh biografi. Jadi bagaimana kita menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi? Jadi memahaminya, kita harus penting memahami struktur teks biografi yang tadi sudah kita jelaskan, yang memiliki 3 struktur. Jadi kita harus memahaminya struktur tersebut sehingga kita dapat menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Biasanya pola penyajian teks biografi yaitu bersifat naratif yang berarti memiliki alur seperti cerita, yang hal-hal yang bersifat narasi seperti cerpen. Beda halnya cerpen itu bersifat imajinatif atau fiksi. Hanya saja di dalam biografi yang kita bahas adalah hal-hal yang berupa fakta yang disajikan dalam bentuk narasi. Jadi ada 3, kurang lebih 3 dalam menemukan pola penyajian karakter unggul. Yang pertama yaitu alur cerita. Alur cerita yang harus dibahas dalam teks biografi itu harus bersifat alur maju. Kenapa alur maju? Agar memiliki sistematisasi ya secara menurut urutan waktu. Yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang biasanya sangat penting dalam berbentuk narasi. Jadi sudut pandang itu bisa orang pertama seperti saya dan aku, dan orang kedua seperti kamu dan kau, seperti orang ketiga juga seperti dia, dan menggunakan nama-nama orang sebagai nama pengganti. Yang selanjutnya gaya penceritaan. Ya, jadi gaya penceritaan harus bersifat naratif, bisa juga bersifat deskriptif ataupun dialog. Biasanya di dalam dialog kita harus membahas tentang tanda kutip. Biasanya dalam bentuk narasi disajikan tanda kutip yang menandakan adanya kalimat langsung ataupun dialog antar penokohan. Dan selanjutnya ada fokus penceritaan. Pastinya gaya penceritaan saling berkaitan dengan fokus penceritaan. Apa kaitannya? Fokus penceritaan pastinya fokus tentang kelebihan dari si penokoh dalam teks biografi. Mengapa? Karena teks biografi adalah teks yang harus menceritakan tentang kelebihan penokohan sehingga dapat diteladani oleh pembaca. Demikian pembahasan kita mengenai teks biografi. Semoga video ini dapat dipahami oleh peserta didik kelas 10. Sekian dari saya, Ricky Francisco. Sampai jumpa kembali di video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.